Kiamat baru ancam Ukraina. Pengungsi perang dilarang pulang ke negaranya sendiri. Pemerintah Ukraina meminta para pengungsi dari negeri itu untuk tidak kembali ke negaranya. Hal ini akibat ancaman krisis energi di tengah musim dingin pasca serangan Rusia ke sumber-sumber energi ini. Hal itu dikatakan Wakil Perdana Menteri Irma Vereshchuk pada Selasa dikutip pada Rabu 26 Oktober 22. Menurutnya, menjauh dari Ukraina sementara waktu adalah pilihan terbaik untuk melindungi mereka dari risiko untuk membantu negaranya bertahan dari krisis energi. Vereshchuk mengatakan, saya akan meminta kalian untuk tidak kembali. Kita harus selamat dari musim dingin. Jaringan listrik tidak akan bertahan. Anda tidak perlu melakukan ini. Pulang ke Ukraina jika Anda memiliki kesempatan untuk tinggal lebih baik menghabiskan musim dingin di luar negeri. Ia pun juga menjelaskan situasi kemungkinan akan memburuk karena ia meminta warga bertahan lebih dulu ke luar negeri. Vereshchuk menegaskan bahwa anak-anak kita memang harus tinggal dan belajar di sini. Tetapi untuk saat ini mari kita menahan diri. Karena kita mengerti bahwa situasinya akan memburuk dan kita harus bertahan hidup di musim dingin. Kami akan memikirkan yang lainnya. Menurut jajak pendapat yang diterbitkan oleh pusat Ramuvkov yang berbasis di Kiev pada Agustus, lebih dari 90% pengungsi Ukraina berencana pulang. Lebih dari 88% berniat kembali tinggal di wilayah yang sama dan mereka hidup sebelum dimulainya serangan Rusia 24 Februari. Ukraina sendiri kini telah mengalami pemadaman listrik reguler sejak Moskow melancarkan serangan besar-besaran terhadap infrastruktur kritisnya. 10 Oktober, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky itu meminta warganya mengurangi tekanan pada sistem energi, membatasi penggunaan listrik antara pukul 17 sampai 23. Zelensky juga telah meminta dunia untuk bantuan segera untuk menutup defisit anggaran yang diharapkan sebesar 590 triliun rupiah pada tahun depan. Dana IMF mengatakan Ukraina tetap membutuhkan 47 triliun setiap bulan dan sekitar 78 triliun jika pemboman Moskow meningkat. Sementara itu, kepala raksasa energi milik negara Naftogaz Yuri Vevko mengatakan bahwa Ukraina menghadapi musim dingin terburuk dalam sejarah. Pada hari yang sama, pengecer online Ukraina Razhodka mengungkapkan bahwa 2 minggu terakhir telah terlibat peningkatan tajam dalam permintaan untuk barang yang dibutuhkan jika terjadi krisis energi, seperti kompor, perut buncit powerbank, lilin, dan kompor gas. Wakil Wali Kota Barat Lviv, Serhiy Kiral mengatakan kepada BBC pada Sabtu 22 Oktober bahwa strategi Rusia adalah merusak infrastruktur penting sebelum musim dingin dan membawa perang ke daerah-daerah di luar garis depan. Rusia sendiri mulai menyerang jaringan energi Ukraina sebagai pembalasan atas serangan rel kereta api pada 8 Oktober yang lalu. Jumat 21 Oktober 22, Zelensky menuduh Rusia menanam ranjau di bendungan pembangkit listrik tenaga air di wilayah Kherson. Dia mengatakan bahwa jika pembangkit listrik tenaga air Kalovka dihancurkan, ratusan ribu orang berada dalam bahaya banjir. Seperti diketahui sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari lalu, Badan UNHCR telah mencatat sekitar 70,7 juta pengungsi dari Ukraina di seluruh Eropa termasuk Rusia dan populasi sekitar 44 juta. Setidaknya sekitar 8 juta warga negara Ukraina telah meninggalkan negaranya sejak Februari 22, meskipun sebagian telah kembali ke Ukraina. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengancam Eropa dengan tsunami migrasi jika Barat tidak mengirimkan sistem pertahanan utara. Ancaman itu dilontarkannya saat wawancara dengan sebuah media Jerman. Dalam wawancara dengan Frank Turner, Al Jazeera, Shmyhal mengklaim bahwa Rusia ingin menciptakan krisis pengungsi di Eropa. Karena jika tidak ada listrik pemanas atau air di Ukraina, ini dapat memicu tsunami migrasi baru. Denis Shmyhal lantas menambahkan bahwa Kiev sedang menunggu amunisi setelah Jerman menyediakan sistem pertahanan IRIS-T. Rusia memulai serangan presisi terhadap infrastruktur Ukraina pada Oktober setelah Kiev menargetkan jembatan Crimea dengan apa yang disebut dengan serangan teroris. Ukraina mengklaim bahwa setidaknya 30% dari pembangkit listriknya telah hancur akibat serangan Rusia. Moskow telah berulang kali mengecam negara-negara barat karena terus memasuk Ukraina dengan senjata, mencatat bahwa mereka sangat terlibat dalam konflik dan dengan membantu rezim Ukraina mereka hanya meningkatkan proses. Selain itu, Rusia mencatat bahwa senjata yang dikirim oleh barat digunakan untuk melawan warga sipil. Kiev telah sering menargetkan warga sipil Donbas di mana mereka telah melancarkan perang selama 8 tahun melawan Republik Donetsk dan Luhansk. Uni Eropa akan memberi bantuan kepada Ukraina sebesar 1,5 miliar euro atau setara dengan 24 miliar per bulan tahun depan. Dana ini untuk membantu Ukraina menjalankan pemerintahannya dalam melawan pasukan Rusia. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen berbicara setelah 27 pemimpin nasional Uni Eropa membahas dukungan terhadap Ukraina pada hari kedua pertemuan puncak di Brussels pada Jumat 21 Oktober 22. Dia mengatakan bahwa Uni Eropa sejauh ini telah memberi Ukraina 19 miliar euro pada 2022 sangat penting bagi Ukraina untuk memiliki aliran pendapatan yang dapat diprediksi dan stabil.
Mengenakan pin kerah di Ukraina kuning dan biru, von der Leyen mengatakan pada konferensi pers bahwa Uni Eropa akan membiayai 1,5 miliar euro per bulan dari jumlah yang dibutuhkan. Sisanya diharapkan akan berasal dari Amerika Serikat dan lembaga internasional. Total dana tahun depan akan mencapai 18 miliar euro, jumlah yang dapat diandalkan Ukraina dengan aliran pendapatan yang stabil dan dapat diprediksi. Sehari sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara kepada para pemimpin Uni Eropa melalui tautan video. Dia mengatakan rudal Rusia dan pesawat tak berawak Iran telah merusak sepertiga infrastruktur energi Ukraina saat musim dingin mendekat. Menurut Zelensky, Rusia juga memprovokasi gelombang baru migrasi warga Ukraina ke negara-negara Uni Eropa. Teror Rusia terhadap fasilitas energi kami bertujuan untuk menciptakan sebanyak mungkin masalah listrik dan panas di Ukraina pada musim gugur dan musim dingin. Von der Leyen mengatakan Uni Eropa juga sedang mencari cara untuk membantu Ukraina membangun kembali pasokan air listrik dan listrik. Uni Eropa telah memberlakukan sanksi terbatas pada Iran atas hal itu, namun tetapi negara-negara anggota Uni Eropa tak semuanya sepakat akan pemberian sanksi terhadap Rusia. Polandia dan 3 negara Baltik mengusulkan pelarangan impor berlian dari Rusia dan menghapus perdagangan baja lebih cepat. Namun Belgia dan Italia termasuk di antara negara yang menentang langkah-langkah ini. Hungaria menentang sanksi Rusia secara umum, sementara Jerman dan Prancis mengatakan tindakan saat ini sudah jauh. Zelensky mendesak Barat untuk memperingatkan Rusia agar tidak meledakkan bendungan besar yang dapat membanjiri sebagian besar wilayah selatan Ukraina. Dia juga meminta lebih banyak bantuan pada konferensi internasional di Berlin Selasa depan yang didedikasikan untuk rekonstruksi Ukraina. Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk menggunakan aset Rusia yang dibekukan untuk membangun kembali Ukraina. Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas mengatakan bahwa aset yang dibekukan sekitar 300 miliar euro. Namun, Jerman dan negara lainnya telah memperingatkan bahwa penyitaan aset itu kemungkinan ilegal.